kami dari kelompok 2 yang menjelaskan tentang human relation dalam ruang lingkup pekerjaan. Jadi human relation atau hubungan antar manusia merupakan syarat utama untuk keberhasilan suatu komunikasi baik secara perorangan maupun secara instansi atau perusahaan. Jadi human relation sangatlah membantu seorang pemimpin berkomunikasi dengan pegawainya baik secara horizontal maupun secara vertikal. Di sisi lain, human relation pegawai merupakan hubungan manusiawi yang selalu diperlukan oleh pegawai, di mana fungsinya sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial. Kebutuhan akan orang lain untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan hidupnya. Hubungan yang harmonis akan membuat suasana kerja yang menyenangkan, dan hal ini akan mempengaruhi semangat pegawai dalam menjalankan segala pekerjaannya. Manusiawi adalah terjemahan dari human relation. Orang-orang juga ada yang menerjemahkan menjadi hubungan manusia, atau juga diterjemahkan hubungan antar manusia yang sebenarnya tidak terlalu salah karena yang berhubungan satu sama lain adalah manusia. Hanya saja di sini sifat hubungan sesama manusianya tidak seperti orang berkomunikasi biasa, bukan hanya merupakan menyampaikan suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain, tetapi hubungan antara orang-orang berkomunikasi di mana mengandung unsur-unsur kewajiban yang amat mendalam. Dikatakan bahwa hubungan manusia itu merupakan suatu komunikasi karena sifatnya yang orientasi pada perilaku. Hal ini mengandung kegiatan untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku seseorang. Dalam ruang lingkupnya, hubungan antar manusia adalah interaksi antara seseorang dengan seseorang lain, baik dalam situasi kerja atau dalam organisasi kekaryaan. Ditinjau dari kepemimpinannya, yang bertanggung jawab dalam suatu kelompok merupakan interaksi orang-orang menuju situasi kerja yang memotivasi untuk bekerja sama secara produktif sehingga dapat mencapai kepuasan ekonomi, psikologis, dan sosial. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zakwana Mufid, mahasiswa Universitas Bandar Bogor semester 3 dengan NIM G.201133. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS Human Relation, mana tugas ini saya tugaskan untuk Human Relation dalam lingkup pekerjaan. Di sini saya berada di lingkungan sekitar rumah saya. Saya akan melihat langsung para pekerja pasar malam ini bagaimana untuk pendirian alatnya bagaimana, atau nanti kita lihat langsung saja di lapangan. Mungkin sekian, mari kita lihat di lapangan. Kabel batur bisa kebakar pula. Kemari kuat. Gotong ya naufal. Baru kamu nak buat. Lagi cuma kabel buat.
Ikut ke mana yuk? Coba dong kali. Kemana? Sudah kita perlihat tadi bagaimana para pekerja pasar malam ini sedang memasang dan membongkar roda yang ada tumpuan di bawah bangunan-bangunan yang permainan-permainan ini. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Ipan Maulana Yusuf, biasa dipanggil Pampam dari Sains Komunikasi Sore. Baik, di sini saya akan memberitahu apa saja sih pekerjaan yang ada di tempat saya bekerja, yaitu di Wisma Bima Sakti Kopo. Baik, yang pertama yaitu security. Security itu bertugas sebagai menjaga keamanan, kenyamanan untuk para tamu dan karyawan. Dan yang kedua yaitu room boy. Room boy itu bertugas sebagai membersihkan semua wisma. Wisma itu adalah rumah untuk dimana tamu menginap, seperti itu. Dan ketiga ada cleaning service ya, tugasnya hampir sama, yaitu membersihkan. Hanya saja cleaning service itu membersihkan gedung, yaitu untuk tempat rapat, untuk mempersiapkan rapat, seperti itu. Dan yang keempat ada mechanical engineering, yaitu ME, bertugas sebagai untuk mengecek barang-barang yang berada di Wisma Bima Sakti Kopo. Yang kelima yaitu gardener. Gardener yaitu bertugas sebagai pembersih halaman, seperti menyapu, menata tanaman, memotong rumput, ya seperti itulah, membersihkan halaman intinya untuk membuat para tamu itu nyaman. Nah, jadi di Wisma Bima Sakti Kopo itu sebelum kita bertugas, semua divisi itu paginya berkumpul terlebih dahulu, yaitu melakukan apel pagi. Di situ kita akan diberikan arahan oleh pimpinan bagaimana cara melakukan pekerjaan yang baik dan benar. Jadi disitulah terjadi human relation, yaitu interaksi komunikasi antara pimpinan dan karyawan. Dan sebelum apel berlanjut, kita itu saling berdiskusi terlebih dahulu ya, antara semua divisi. Kita saling berkomunikasi dari security, ME, room boy, cleaning service, dan gardener. Jadi setelah kita melihat video tadi tentang human relation di ruang lingkup pekerjaan di mana tempat saya bekerja, di sana terjadi interaksi untuk menciptakan tujuan dan mencapai tujuan, di mana pimpinan mempunyai tujuan yaitu memberikan arahan kepada karyawan, dan sebaliknya pun karyawan mempunyai tujuan untuk menghasilkan pekerjaan yang baik dan maksimal. Nah, di situ pun terjadi interaksi antara komunikasi dan komunikan.
di antaranya pimpinan dan karyawan. Jadi semuanya itu saling berhubungan. Nah, apa saja sih yang ada di dalam video tersebut? Yang pertama ada mutual interest, adanya tujuan dan obrolan yang sama antara pimpinan dan karyawan, yaitu bagaimana cara melakukan pekerjaan yang baik dan maksimal. Yang kedua yaitu individualism, yaitu terciptanya diskusi antara pimpinan dan karyawan, di mana pimpinan tersebut memberikan arahan kepada karyawan dan sebaliknya pun karyawan tersebut memberikan masukan kepada pimpinan. Nah, yang ketiga yaitu motivation, yaitu adanya motivasi karyawan untuk bertanya kepada pimpinan agar mendapatkan informasi yang lebih banyak tentang pekerjaan. Yang keempat yaitu human dignity, yaitu sebagai manusia yang saling menghargai dan menghormati pekerjaan masing-masing. Jadi contohnya itu di tempat kerja saya yang tadi yang berada di video tadi, di pekerjaan saya itu sebelum apa itu kita semua divisi itu saling berkumpul, ya saling berdiskusi, ya saling berinteraksi lah pokoknya, tidak memandang ini divisi dari mana, ini dari divisi dari mana. Jadi semuanya itu saling menghargai dan menghormati. Baik, sekian penjelasan dari saya. Semoga bisa dipahami dan mohon maaf bila ada salah kata-kata. Selebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melakukan pendaftaran di depan, calon penerima akan masuk ke tahap screening. Nah, pada tahapan kali ini, petugas akan melakukan tes fisik ringan kepada calon penerima berupa pengukuran suhu tubuh dan tekanan darah. Masih melanjutkan tahapan sebelumnya di meja yang berbeda, petugas akan menanyakan tentang riwayat penyakit apa yang sedang dimiliki oleh calon penerima dan obat-obatan apa yang sedang digunakan, sehingga petugas bisa memastikan apakah calon penerima tersebut layak atau tidak untuk diberi vaksin pada saat itu. Karena jika sedang dalam kondisi yang tidak fit dan sedang mengkonsumsi obat-obatan tertentu, dikhawatirkan akan ada efek samping terkait vaksin tersebut. Tapi masih kiat ya. Ya, biasa divaksinnya. Enak soalnya. Ya. Setelah melewati tahapan screening, calon penerima akan diarahkan menuju meja penyuntikan. Untuk jenis vaksinnya sendiri itu beraneka ragam, menyesuaikan dengan dosis yang sebelumnya sudah bagi yang pernah dan ketersediaan vaksin yang ada untuk yang pertama kali. Tahapan yang terakhir adalah pengentrian data penerima vaksin melalui aplikasi Pikir yang dilakukan oleh petugas, yang nantinya akan menghasilkan kartu vaksin berupa elektronik yang bisa diambil secara langsung oleh penerima vaksin. Oh iya, teman-teman semua tahu kan sertifikat vaksin yang pertama dan kedua? Contohnya seperti ini dan ini. Nah, sertifikat itu sendiri bersumber dari data yang sudah dientrikan melalui aplikasi Pikir. Setidaknya membutuhkan 1 hari kerja sampai si sertifikat tersebut bisa muncul di aplikasi Peduli Lindungi. Sebenarnya ini bukan tahapan ketika ingin melakukan vaksin. Ini adalah masalah yang umum terjadi ketika dilakukan pengentrian data ke aplikasi Pikir. Yang menjadi masalahnya umumnya adalah nomor NIK-nya tidak pada dukcapil, sehingga petugas harus mencarikan solusi terlebih dahulu. Langkah apa yang harus diambil untuk mengatasi masalah tersebut? Umumnya, para petugas akan melakukan konsolidasi nomor induk kependudukan atau NIK ke Disdukcapil setempat. Setelah masalah tersebut dapat terselesaikan,
Baru petugas pengentrian bisa melakukan entry data ulang agar si penerima vaksin bisa mendapatkan kartu dan sertifikat vaksinnya. Berikut adalah cuplikan video terkait pekerjaan. Adapun di sini saya akan menerangkan kaitan antara video tersebut dengan human relation. Human relation adalah suatu proses interaksi yang terjadi antara seseorang dengan orang lain untuk mendapatkan adanya saling pengertian, kesadaran, dan kepuasan secara psikologis. Dalam video tersebut, bisa kita lihat adanya hubungan interaksi antara petugas dan calon penerima vaksin, khususnya di tahapan screening. Pada tahapan screening, selepas pengukuran suhu tubuh dan pompa tekanan darah, terdapat interaksi antara petugas dengan calon penerima vaksin itu tadi. Semula calon penerima vaksin ragu karena memiliki suatu riwayat penyakit. Kemudian petugas memberitahu tentang penyakit yang rentan timbul akibat vaksinasi. Selang beberapa lama, calon penerima menjadi yakin bahwa penyakitnya tidak akan berdampak pasca vaksinasi tersebut dilakukan. Hal itu adalah suatu proses komunikasi persuasif, di mana petugas selaku komunikator memberi pengaruh kepada komunikan selaku calon penerima dengan harapan agar komunikan melakukan sikap yang sesuai dengan yang diinginkan oleh komunikator itu tadi, yaitu petugas. Hasil dari komunikasi tersebut mengakibatkan komunikan bersikap secara bertahap, mulai dari kognitif, afektif, dan konatif. Komunikan memulai dari tahapan kognitif, di mana si calon penerima menjadi tahu penyakit apa yang rentan terjadi jika vaksinasi tersebut dilakukan. Kemudian masuk ke tahap afektif, di mana komunikan mulai terdapat kecenderungan untuk agar dirinya melakukan vaksinasi. Yang ketiga, konatif. Jadi si komunikan jadi pilih untuk divaksinasi. Mungkin segitu saja penjelasan kaitan antara kegiatan pekerjaan dengan human relation. Mohon maaf bila masih terdapat banyak kesalahan dan ketidaksesuaian. Terima kasih. Ada surat izin COVID kesehatan, surat izin orang tua, informasi kesiapan pembelajaran, terus data vaksinasi peserta didik sama data vaksinasi guru, yang lain dari puskesmas, terus ada SOP COVID-19 sama sertifikat vaksin guru sama siswa, sama dokumentasi vaksinasi yang guru dan siswa. Jadi ada 9 belas. Ini sini ada 4 boleh dicek dulu. Jadwalnya besok hari Rabu. Jadi tolong berkasnya disimpan 5 sini. Jadi disimpan aja di meja saya. Nah, human relation merupakan interaksi antara seseorang dengan orang lain, baik dalam situasi kerja maupun berorganisasi. Nah, human relation juga merupakan komunikasi persuasif yang dilakukan seseorang kepada orang lain secara tatap muka dan juga dalam segala situasi dalam semua bidang kehidupan juga. Nah, dengan tujuan untuk menggugah kegairahan dan semangat kerjasama. Nah, dari video sebelumnya, video tersebut merupakan salah satu contoh dari human relation dalam ruang lingkup kerja. Nah, jadi human relation merupakan salah satu kegiatan internal di dalam sebuah perusahaan untuk bertujuan menjalin hubungan baik antara pimpinan dengan pegawai ataupun pegawai dengan pegawai. Nah, jadi pada video sebelumnya terjadinya komunikasi interpersonal. Jadi komunikasi interpersonal ini merupakan sebuah proses pertukaran informasi, ide, pendapat dan juga perasaan yang terjadi antara dua orang atau lebih.
Nah, contoh dari komunikasi interpersonal pada video sebelumnya yaitu percakapan antara kedua pegawai tersebut. Nah, pada video tersebut juga menggunakan pola komunikasi secara horizontal. Jadi komunikasi ini menunjukkan pertukaran informasi ke samping, yaitu mengalir sesuai dengan fungsional di antara orang-orang yang sama di dalam sebuah organisasi. Nah, jadi komunikasi horizontal ini merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan oleh dua pihak yang mempunyai kedudukan yang sama, posisi yang sama, ataupun jabatan yang selevel. Nah, adapun bahasa yang digunakan dalam video tersebut yaitu bahasa verbal dan bahasa nonverbal. Nah, bahasa verbal ini merupakan bahasa yang menggunakan kata-kata baik itu secara lisan maupun secara tulisan. Nah, sedangkan bahasa nonverbal ini merupakan bahasa yang menggunakan gerak tubuh, gerak badan, ataupun simbol-simbol tertentu. Nah, jadi pada video tersebut menggunakan bahasa verbal dan nonverbal. Adapun bahasa verbalnya ketika si komunikan menyampaikan informasi kepada komunikator secara lisan mengenai informasi apa saja yang akan disiapkan. Nah, sedangkan bahasa nonverbalnya yaitu terjadi ketika komunikasi menggerakkan tangannya yang melambangkan gerak tangan yang membentuk sebuah map agar memperjelas komunikasi tersebut. Nah, jadi pada video tersebut menurut saya merupakan komunikasi yang efektif karena adanya beberapa faktor yang dapat disebut dengan komunikasi efektif tersebut, yaitu yang pertama komunikator memberikan informasi secara jelas dan juga mudah dipahami. Informasi tersebut disampaikan dengan kata-kata yang cukup sederhana namun jelas. Yang selanjutnya ada juga pemahaman si komunikan terhadap informasi yang diberikan. Adanya bahasa nonverbal tersebut juga untuk memperjelas komunikasi tersebut dan juga adanya feedback ataupun umpan balik seperti itu.
persuasif yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain secara tatap muka dalam situasi kerja dan dalam organisasi kekaryaan dengan tujuan untuk mengunggah kegairahan dan kegiatan kerja dengan semangat kerjasama yang produktif dengan perasaan bahagia dan puas hati. Hubungan relation adalah keseluruhan rangkaian hubungan baik yang bersifat formal dan non-formal antara atasan dan bawahan, atasan dengan atasan, serta bawahan dengan bawahan yang lain yang harus dibina dan dipelihara sedemikian rupa sehingga tercipta suatu teamwork dan suasana kerja yang intim dan harmonis dalam mencapai tujuan perusahaan. Di video yang tadi dikatakan bahwa terdapat beberapa komunikasi hubungan relation. Yang pertama tadi ada hubungan yang dalam kategori hubungan komunikasi horizontal, yang mana terdapat permintaan barang antara bagian satu dengan yang lainnya. Lalu yang kedua terdapat komunikasi kelompok. Mungkin disebutnya ini nonverbal karena di sini hanya ada obrolan biasa dan banyaknya bergerak dalam bekerja. Lalu yang ketiga, di sini ada komunikasi vertikal, yang mana satu orang merupakan bawahan dan yang sedang mendapatkan arahan dari atasannya, sehingga terciptanya produktivitas kerja yang baik antara bawahan dan atasan. Yang keempat ada komunikasi nonverbal juga masuknya, karena di sini ada seorang QC yang sedang memeriksa produk Quran. Karena di sini tidak ada komunikasi dengan yang lain, namun dia sedang fokus untuk membaca materi Quran tersebut. Lalu selanjutnya ada komunikasi antara tamu. Di sini bisa dikatakan komunikasi persuasif karena satu orang menjelaskan tentang produk yang ada di perusahaan kami. Di sini kan perusahaannya berbentuk produksi Quran. Nah, jadi dikatakan bahwa menjelaskan Quran itu produk dari kami dan kualitasnya bagus. Merupakan suatu ajakan supaya si konsumen itu dapat menggunakan Quran yang kita produksi. Jadi kesimpulan dari video sebelumnya, hubungan relation dengan ruang lingkup pekerjaan itu sangatlah membantu berkomunikasi, baik itu pimpinan dengan pegawai ataupun pegawai dengan pegawai. Nah, guna terciptanya komunikasi yang efektif sehingga menciptakan komunikasi yang menyenangkan dan semangat kerja. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.